Tunggu Pak ya? Jangan Pak. Baik, mungkin sampai tunggu teman-teman yang lain. Ini kita lanjutkan terkait dengan jenis plakat ya. Ini kelas 2. Kelas 2 ini ada beberapa divisi. Ini divisi 21, gas yang mudah terbakar gitu ya. Lalu divisi 22, gas tidak beracun yang mudah terbakar. Pak Rijek, bantu sambil nunggu masuk lagi setelah gak apa-apa ngopi dulu ya. Coba di next. Ini divisi 23 gas beracun. Jadi mohon Bapak Ibu bisa mulai familiar nih terkait dengan plakatnya ya, karena memang kan mirip gitu ya. Cuma nanti bedanya dengan teman-teman kita di KLHK, kalau mereka itu gambarnya sama, serupa gitu ya, cuma mereka nanti ada segitiga merah gitu di bawah. Nah, kalau di kita itu hanya gambar dan kelas divisinya ya, jadi misalnya 2 gitu ya, jadi kan tidak ada tulisan. Memang kalau di lapangan itu ada yang kayak Pertamina itu kan dia tambahin tulisan yang cairan udah nyala. Itu ada yang nanya, Pak boleh nggak kayak gitu? Ya sebenarnya sebagai edukasi ke masyarakat gak ada masalah, karena kan masyarakat kita kan yang awam itu kan belum semua tahu tuh. Gak apa-apa sebenarnya, yang penting plakatnya itu, simbol plakat itu tidak salah gitu loh. Nanti itu tadi kira-kira itu dengan aplikasi tangkap darurat itu. Jadi kalau misalnya plakat atau simbol yang tertempel di kendaraan itu tidak ada di aplikasi tangkap darurat itu, artinya kan nanti kebingungan nih masyarakat itu ataupun dari tim dari respon itu akan nggak tahu harus buat apa gitu kan. Makanya itu menjadi sangat penting terkait dengan plakat gitu. Pak, plakat itu emang bahannya itu kira-kira langsung kayak rambu nggak sih? Sama Pak, kurang lebih sama Pak. Berarti juga dengan stiker? Bukan stiker. Apa sih? Dia apa bahan ya? Iya, kalau dia aluminium itu Pak, bahan yang pokoknya fiber yang kuat lah gitu loh. Jadi dia mirip kayak rambu yang terpasang di jalan gitu bahannya. Gitu. Maksud saya kan kalau memang itu kan ini menjadi hal yang jadi jenis usaha lagi gitu. Betul Pak. Betul, memang sebenarnya kalau Bapak Ibu mau bisnis itu bagus di prospek di Kalbar. Karena ada temen yang akhirnya tahu, jadi nggak usahain. Tapi memang bahannya kan memang yang bukan yang KW-KW gitu kan. Memang tidak ada standar detail Pak. Kalau bahan memang di PMI kan kita nggak ngatur harus sekian tebalannya, enggak, berarti bahannya itu tadi kan tahan api, tidak mudah rusak, nggak mudah korosif gitu ya. Nggak kayak dari aluminium atau fiber yang garnish ya begitulah. Jadi yang penting dia kuat lah, tahan lama seperti itu Pak. Jadi enggak. Tapi memang ini peluang Pak, memang betul Pak. Bapak makanya kalau misalnya di Kalbar itu, setahu kami itu cukup banyak perusahaan yang transporter barang berbahaya gitu ya. Jadi selalu prospek lah. Next slide, kelas divisi 23, lalu next slide-nya kelas 3 dan 4 ya, cairan dan padatan yang mudah menyala. Ini yang mungkin sering Bapak Ibu lihat kalau di kendaraan tangki Pertamina ya. Untuk kelas 3, jadi dia cairan yang mudah menyala. Kadang kan ada yang hanya simbol, tapi kalau biasanya kalau teman-teman Pertamina itu atau di merah putih itu dia ada tulisan yang cairan mudah menyala, tidak ada masalah sih sebenarnya. Ini sebagai edukasi juga ke masyarakat bahwa ini termasuk biji gitu. Lalu kelas 41 dia padatan yang mudah terbakar gitu Pak ya. Jadi bahan padat yang mudah terbakar, lalu serat kimia campuran yang terurai sehingga timbul B, C, D, E, dan F gitu. Kadang-kadang plakat ini sama aja kayak driver. Jadi juga
juga biasanya juga bawa ini nggak tetap merokok juga gitu. Jadi kayaknya nggak ngaruh, cuman ya tadi sebagai apa ya, harusnya lebih warning lah gitu ya. Coba next slide, divisi 42. Nah ini Pak, seperti ini gambarnya gitu ya. Jadi dia zat yang dapat terbakar secara spontan, cairan bioforik ya, padatan bioforik, bahan kimia, campuran yang dapat memanaskan sendiri, kelas 1 dan kelas 2. Lalu kelas divisi 43, zat yang mengeluarkan gas dan mudah terbakar tidak kena air. Nah ini Pak, ini penting nih Pak. Jadi kalau ada simbol seperti kelas 4 divisi 43, pada saat ada tumpahan itu jangan disiram pakai air Pak, karena kan ada kejadian itu ya Pak ya. Jadi waktu itu di Jabodetabek tumpahan sama damparnya disiram pakai air, maka timbul api gitu. Ini makanya pemahaman seperti nanti kan kerja atau terkait dengan jenis statistik barang berbahaya. Jadi ada barang tumpahan atau barang berbahaya itu yang tidak bisa kena air lah seperti itu. Justru malah yang contohnya kan kayak natrium, litium, aluminium, bida gitu ya, kalsium itu yang tidak boleh Pak. Kalau misalnya ada tumpahan itu, Bapak jangan siram pakai air gitu. Ada sendiri zatnya lah yang bisa untuk memadamkan. Next slide, ini kelas 5 oksidator. Jadi seperti ini gambar Bapak Ibu ya. Jadi pasti dia selalu ada gambar putus-putus warna kuning. Lalu kayak ada bola api gitu ya. Kalau yang sering nonton film Naruto ini, gitu ya kan? Saya termasuk yang suka animasi Bapak Ibu ya. Jadi bisa nyambung lah. Oksidasi, gas, oksidasi cairan, oksidasi padatan, oksidasi gitu ya. Jadi contohnya aluminium sulfat, kalium nitrat, kalium propionat gitu ya. Kalau ada kelas 52, divisi 52, jadi dia gambarnya sama kayak kelas 2 ya, api, cuman dia bedanya itu Pak, membedakan warna-warnanya. Jangan sampai salah pilih belakang nih gitu, walaupun gambarnya sama gitu ya, cuman dia ada di beda di warna dan juga di kelasnya. Angka yang 5.2 itu ya, kalau yang berbeda sih harusnya begitu ya gitu. Jadi harus ada kode divisinya yang terpasang ya, karena memang hampir mayoritas masyarakat kita kan nggak tahu ya kelas apa sih gambar kayak ini 52 gitu. Kalau mau dikasih tulisan tambahan sih boleh saja, cuman jangan terlalu dominan lah gitu loh. Misalnya ditambah misalnya si jagoannya, tapi jangan dikasih penjelasan Pak bla 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 itu gitu ya kan. Nah makanya dengan sistem tabular itu membantu sekali Pak. Jadi kita ada kayak katalog gitu Pak, katalog juga itu juga web based juga. Jadi ya tadi saya sampaikan di belakang itu ada ADR book tuh yang kita ADR itu kita masukkan ke dalam aplikasi gitu. Jadi sangat mudah dipelajari dan dalam bahasa Indonesia. Next slide. Nah ini kelas 6, ini yang perlu rekomendasi dari teman-teman LHK. Jadi memang perizinan di kita itu, di kami itu ya untuk beberapa kelas itu memang harus ada rekomendasi dulu Pak untuk menentukan apakah dia masuk dalam kelas tertentu gitu ya. Jadi seperti ini, kalau dia kelas 61 zat beracun atau tengkorak gitu ya, kalau dia zat menular terus membuat seperti itu. Ini saya nggak tahu nih kalau di kalau kan banyak kan nih Pak Win ini Pak yang di divisi 6. Saya sih belum pernah lihat ya. Seharusnya mungkin di angkutan barang-barang kesehatan kali ya kayak gitu. Iya, makanya maksudnya kalau maksudnya di jalan Silat Kalawar itu saya mesti belum lihat ini Pak. Iya, belum lihat divisi ini. Kayaknya jarang kali, tapi kan nggak mungkin Pak, kan ada rumah sakit ya. Betul. Apa jangan-jangan mereka kirim izin kan ya? Iya, itu berarti PR banyak nih Pak Win. Kalau nih Pak. Nanti kita informasikan ke Pak Jagung. Siap, betul Pak. Seharusnya gitu, bahkan karena memang juga kami sering juga sih kita kasih
informasi yang memang belum pernah kita kumpulin ya. Iya, memang nanti tahun depan mungkin kita kumpulkan semua BPD gitu Pak ya. Jadi biar mereka tuh tidak tahu bahwa ini loh ada tugas teman-teman di daerah itu istilahnya untuk pengawasan gitu Pak. Ini saya rasa pasti harusnya ada Pak, karena nggak mungkin ada rumah sakit, puskesmas. Tapi saya belum ketemu nih Pak. Jadi sepanjang kemarin jalan itu kan apakah malam ya sampai sini, tapi setahu kami sih berapa kali kesini tuh tidak pernah lihat simbol-simbol ini gitu. Sepertinya nggak usah di Kalbar Pak, di Jawa pun juga jarang. Kalau Jawa udah mulai banyak Pak, banyak Pak. Tapi mungkin Jabodetabek. Ya, tapi istilahnya masih bisa kita temui lah. Memang kecil Pak, karena memang kan presentasi kalau untuk angkutan barang khusus itu kan dia hanya 30% Pak, 30% dari angkutan barang umum. Dan itu pun 30% itu pun tidak semua berizin gitu. Jadi kalau datanya BPS itu kan sekitar 7 juta. Nah, tapi kalau Polantas lebih kecil itu 5,5 apa ya? Karena mungkin data yang terregistrasi ya. Nah, tapi kalau dari data itu dari BPS itu pada statistik itu yaitu 7 juta itu untuk angkutan barang. Nah, untuk yang khususnya itu 30% dari situ, dan itu tidak semua Pak berizin Pak. 30% itu sudah semua berizin. Dan ini Pak, dari kemarin kami itu kedatangan orang BPS. Ya, memang mereka mendata lah. Siapapun di antara yang bekerja di Mempawah mungkin punya ID-nya dari Jawa ataupun dari daerah mana-mana. Saya rasa BPS itu datanya lebih rasional kalau menurut saya. Itu bisa kita pakai karena memang mereka datang satu persatu. Mereka datangnya ke setiap door to door gitu. Bahkan kalau di rumah saya yang di Madiun sana, mereka sampai malam. Mereka sampai malam datang ke rumah. Mbak, kenapa malam? Iya Pak, karena saya memastikan ada orang bapaknya misalnya yang bekerja itu udah pulang ke rumah dulu, jadi kami wawancaranya lebih enak. Gitu loh. Kadang kalau mereka juga kalau siang mereka malah nggak terlalu ini. Mungkin di tempat-tempat kerja oke. Kan masyarakat juga belum tentu bisa terima. Nah mereka BPS sekarang dalam 1-2 tahun terakhir ini saya malah melihat BPS itu lebih rasional. Mereka door to door. Mungkin kita bisa kerjasama masalah hal itu. Betul Pak, itu sepakat Pak kayak itu. Tapi memang satu kurangnya belum bisa diakses Pak umum. Karena kami kalau minta data tuh harus cari orang dalam juga. Harusnya kan bisa ya, minimal fax-nya lah. Kalau kayak di kami ini kan spionam itu bisa, kalau fax-nya ya, misalnya Bapak klik spionam www, cari nama perusahaan bisa Pak. Tapi memang tidak bisa detail karena harus punya akun kan. Tapi harusnya begitu gitu ya, sehingga pada saat butuh data cepat kan kita nggak usah harus cari istilahnya pegawai dalamnya gitu. Itu sih Pak kurangnya Pak di aplikasi mereka tuh. Oke, next ini kelas 7. Saya akhir disampaikan alhamdulillah kami sudah diundang 2 kali Pak. Jadi pertama itu rakor besarnya Kabupaten ya di Hotel Pullman dan HI kami diundang dan waktu itu salah satu buktinya mereka terbuka Pak. Itu baru saya Bapak Pak, dan semua regulasi Bapak itu sudah sama dengan ADR, artinya sudah tidak terlalu bermasalah. Cuma memang di kantor teknisnya waktu saya diundang kedua melalui Zoom itu ternyata itu Pak perusahaan pengangkutnya itu adalah penghasil juga. Jadi sehingga bahasanya itu adalah dia nangkut barang sendiri. Nah, berarti kan tidak perlu izin. Nah itu makanya kemarin saya minta tolong ke teman-teman Bapak itu tolong dikumpulkan semua perusahaan penghasil yang memiliki bahan radioaktif untuk kami edukasi. Nah, betul Pak kalau undang-undang itu mereka berjalan di situ. Ini kan untuk perizinan itu untuk angkutan barang umum. Sebenarnya kami bukan kategori itu, dan angkutan barang sendiri dan plat hitam gitu. Nah, itu Pak yang pertama kan kalau protokol 9 itu nyebutnya kan pengangkutan barang berbahaya by the road. Kalau misalkan dia jalan sendiri atau di site gitu ya di publik itu nggak masalah, tapi pada saat dia injak jalan gitu ya, baik itu kategori jalan kabupaten ataupun
peserta ya dia harus izin gitu loh, karena filosofinya kan seperti itu. Makanya itu salah satu substansi yang akan kita pertegas di PM20 Pak, kalau memang bisa dimasukkan di situ. Satu lagi Pak, tambahan. Kita bicara data. Ini juga Kemenkumham itu perlu kita gali. Karena pada saat sekarang ada OSS itu kan. OSS. Nah, di situ kan ada pengajuan mereka perizinannya seperti apa. Nah, salah satu bisa bicara usaha angkutan darat. Yeah. Nah, mungkin dari situ data-data juga bisa kita ambil, gitu loh. Ya mereka barang apa? Kalau contoh misalnya tadi yang kita bicarakan masalah barang apa? Yang tadi itu nomor 6 ya. Yeah. Itu kan banyak juga jenis usaha yang apa? Kayak kesehatan. Yeah. Itu perlu kita identifikasi mereka. Betul Pak. Kemenkumham juga penting sih Pak. Karena memang pada saat bicara OSS, ya itu kan mereka izinnya kelihatan semua tuh, menurut saya ya. Iya, iya Pak. Karena memang kan ke depan itu semua perizinan itu melalui BKPM Pak. Ya, jadi artinya kita di Kementerian Teknis itu hanya nanti semacam rekomendasi teknis semacam itu. Dan itu ya, dan balik lagi nih apakah itu lebih efektif atau tidak? Tapi yang kami alami itu malah banyak keluhan ya, karena memang ya terkesan, karena memang dari sistem itu BKPM itu kan belum siap, tapi karena sudah instruksi presiden, sehingga mereka harus running gitu Pak ya, dipaksakan, ya menurut kami dipaksakan gitu, ya sehingga yang kasihan itu ya teman-teman di pelaku usaha Pak. Ya. Yang kembali lagi ke situ ya. Iya, jadi nah kalau dan untuk konsultasi Pak, konsultasi ke BKPM itu bisa berbulan-bulan Pak. Jadi tidak, kalau di kami kan mudah, sekarang ada perusahaan nih dari BPJD atau dari tempat Bapak, misalnya Pak Win ada konsultasi, kasih ke nomor telepon kami, langsung kita kasih. Tapi kalau di BKPM nggak apa, harus ambil nomor urut dulu kayak di dokter. Iya. Bisa Bapak tahu saya di selama BKPM, nggak bisa Pak, harus lewatin aplikasi yang begitu Pak. Terlalu kaku Pak. Sementara bicaranya tentang perizinan gitu. Iya. Tapi mereka malah memperpanjang birokrasi. Itu bisa sampai berapa bulan Pak? Perusahaan itu bilang, kok Pak saya baru dapat konsultasi nih Pak, baru bulan Desember nih, kurang lama. Kalau di kami Pak, ya kalau memang misalkan ada perusahaan yang kenal itu yang tahu telepon kami, langsung kita lanjuti Pak. Misalnya kemarin itu ada kendala di Simponi, kan karena PBB-nya kan di Kemenq, pemindah akunnya kan di Pusdatin Pak, di Sekjen kan. Langsung koordinasi, untuk beliau itu sore hubungi saya, kebetulan posisi saya masih di Jogja, dan langsung koordinasi dengan Pusdatin. Besok paginya sudah bisa dicetak. Makanya saya minta teman-teman saya itu, tim saya itu kerja cepat Pak, responsif gitu, karena emang kita kan perizinan ya. Mungkin sama kayak Bapak Ibu kan juga punya istilahnya ya, kita sebagai pelayan gitu Pak ya. Jadi konsumen itu harus kita paskan gitu kan, jadi sehingga wajar lah kalau masih ada yang komplain ya, masih wajar Pak, kita aja sudah kerja perizinan ini kan, terutama spionam itu Pak. Spionam itu tidak ada batas waktu Pak. Bapak kalau perusahaan Bapak mau upload data misalkan Jumat jam 5 sore gitu Pak ya, kita udah overtime gitu, udah kerja gitu. Ataupun misalnya mau hari Sabtu, Minggu ataupun tengah malam pun Bapak habis tengah malam bangun jam 1 malam Bapak upload bisa Pak. Nah, argonya itu kadang-kadang kan perusahaan tahunya Pak saya sudah upload Pak udah lama. Ternyata Pak hari Jumat jam 5 kan teman-teman sudah pulang gitu. Nah, hingga gitu Pak, kadang mereka anggap Sabtu Minggu kan libur kalau kalender ya. Kan Senin ada kan gitu, tapi kan nah, mungkin nanti di sebenarnya versi 2 itu perlu dibatasi tuh Pak ya, minimal tuh jam kerja gitu loh, sehingga pada saat perusahaan mau upload di hari Minggu atau tanggal merah libur nasional nggak bisa. Kalau sekarang bisa Pak, kapanpun 24 jam Bapak upload. Makanya saya kalau kumpulin perusahaan itu saya bilang kami siap 1 kali 25 jam, karena memang sistemnya seperti itu gitu. Jadi kadang
kita 1 minggu nih Pak, itu kita cek monitoring di sekolah itu udah padat banget itu. Nah teman-teman kan juga sudah ada yang berkeluarga, banyak yang berkeluarga, hari Sabtu Minggu kan libur. Kadang-kadang saya terlalu gangguin teman-teman itu juga enak juga nih. Tapi kadang perusahaan ada Pak yang udah kenal misalnya ownernya, Pak tolong Pak dicek Pak, saya butuh cepatin. Aduh, saya pusing juga, dilema juga mau gangguin teman-teman dari libur. Tapi kalau nggak dilayani juga, ya salah satu bentuk perizinan kita lah, gitu kan nggak bisa bilang, oh Pak ini kan hari Sabtu libur, nggak bisa. Jadi itu Pak, jadi sementara kita tidak ada apa istilahnya itu kalau di tunjangan ya apa istilahnya Pak kalau di BUMN itu apa? Nah kalau simak itu kan ada apa namanya? Apa ya? Tunjangan istilahnya buat apa sih istilahnya itu ya? Bukan remun, bukan apa ya? Kayak tunjangan lah, tunjangannya apa sih istilahnya itu ya? Yang buat PBB Pak kan kita kan istilahnya biar semangat gitu loh. Jadi ada bukan remun yang bukan apa istilahnya? Ya macam itulah, macam honor tapi ya istilahnya biar kalau di petugas BUMN kan ada tuh walaupun kecil kan. Nah, masuk itu kalau biasa itu di perizinan itu bisa seperti itu. Jadi biar teman-teman tuh semangat gitu. Karena kan apa ya butuh effort juga gitu loh. Atau di ini aja Pak, memang dibuatkan divisi khusus terkait perizinan misalnya. Ya bisa sih Pak, cuma masalahnya memang konsepnya kan BLU gitu kan. Kalau BLU ya, kan secara kan bisa ya. Itu lagi itu Pak lagi kita pikiran Pak, kemarin lagi kita usahakan untuk bisa memanfaatkan PNBP ya. Kalau bisa sih buat itu, buat tunjangan kinerjanya teman-teman di luar mungkin ya, istilahnya untuk apa bisa dapat lebih lah gitu loh. Pak kalau saya akses spionan itu harus seperti apa? Apa itu Pak izin Pak? Saya kan perusahaan, apa perusahaan? Iya, saya kan mau lihat data perusahaan yang ada di Kalbar misalnya. Iya. Itu bisa. Untuk saat ini di kami pun itu tidak bisa mensort per provinsi Pak. Jadi harus tahu dulu perusahaan provinsi mana. Gitu. Makanya nanti di pengembangan untuk poin-poin itu kita sampai bisa mensortir provinsi gitu. Jadi memudahkan. Untuk saat ini nggak bisa Pak. Jadi itu pun datanya pun kita harus minta ke Pusdatin karena memang saat ini tuh yang megang pengelola data kan di Pusdatin dan itu mereka kasih data mentah Pak. Jadi apa namanya? Ya? Excel cuma ngasih. Jadi dari aplikasi masuk ke Excel. Iya. Kita harus sortir sendiri. Makanya dan sudah ribuan sih masalahnya di banyak banget itu. Kalau di Kalbar itu baru 4 ya kayaknya. Dalam artian kan kami juga ada fungsi penyuluhan. Iya. Sebenarnya Pak Win dilihat aja Pak perusahaan yang tanki itu sudah harus berizin. Lihat nomor ini cari termin gitu. Apalagi kalau Bapak punya kenalan di DSP ya, DSP daerah ya, perizinan daerah itu kan bisa lihat datanya. Seharusnya dia juga ngurus izinnya walaupun dia misalkan masukin yang barang umum misalnya gitu ya. Karena dia nggak tahu dia masukin KBL 5431 misalkan, tapi seharusnya sih kalau dia masuk itu harusnya keliru kan, harusnya dia di KBL 5432 yang merupakan kewenangan pusat gitu. Ya. Itu boleh aja Pak Win, ya paling itu sih Pak, Bapak bisa lihat dari apa inventaris apa data awal aja dari nama perusahaannya, nanti tinggal di searching gitu kan, nanti diundang Pak. Nah kalau bisa gitu Pak Win di Bapak undang semua mungkin Zoom gitu Pak ya, nggak apa-apa nanti mungkin kalau yang berkenan kami bisa diundang biar bisa sama-sama mengedukasi mereka gitu. Ya. Kalau nggak di itu, Kalbar ini potensinya besar Pak, apalagi bicara yang ABKTB kan termasuk kelapa sawit, CPU juga itu kan banyak Pak ya, tambang kayaknya udah mulai itu masuk Pak, harusnya berizin dan tapi dia masuk di perizinan ABKTB dia, angkutan bagus dan berbahaya. Dan depan di P60 pun kami akan mensyaratkan jadi driver untuk ABKTB kayak alat berat, alat karier gitu ya, itu harus punya juga sertifikat minimal di space driving gitu di DT. Ya. Minimal itulah minimal itu.
di luar itu silakan lah, tapi ini mah harus ada. Jadi bukan hanya SIM, karena kalau SIM itu kan hanya hanya SIM tanda sebagai dia bisa bawa mobil gitu, kelayakan dia bisa bawa kendaraan. Tapi bicara barang khusus ini kan dia harus punya potensi lagi tambahan gitu. Dia harus tahu barang yang diangkut ini apa gimana cara penemasannya dan sebagainya gitu. Ini tas A 7A, 7B, next 7C seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada aktif saya rasa cukup mudah. Ini untuk kelas 7E ini yang cukup berbahaya gitu Pak ya, karena dia walaupun dia barangnya kecil gitu ya, misalkan sebesar ini Pak, itu packingnya itu bisa pakai kontainer 20 feet ngangkut, tapi barangnya saking bahayanya. Kalau sering nonton film-film Amerika itu kan sering tuh bawa radioaktif, dan ini ternyata belum berizin Pak. Dan yang amazingnya adalah kelas 7 ini ada loh dijual online Pak, online dan diantar pakai Gojek gitu. Masa mau istilah waktu sama bener nih Bu, iya loh ada loh. Itu yang kasian banget ya Gojeknya ya, mudah-mudahan sih nggak apa-apa tuh. Bahaya loh ini Pak, radioaktif ini kan dia tidak berbau, tidak merasa ya. Jadi tiba-tiba langsung COVID aja. Next slide. Ini kelas 8, kelas 9. Jadi korosif seperti ini Bapak Ibu. Dan kayaknya di Kalpan pun saya belum lihat nih kelas 8, kelas 9. Kalau yang kelas 8 ini kan sudah pasti ya. Kalau untuk kelas 9 ini biasanya untuk menentukan ini dari hasil lab. Jadi kadang-kadang kalau di lembaga data keselamatan bahan itu atau MCS itu kan kelihatan nanti ada beberapa poin, kalau nggak salah di poin 14-nya tuh terkait dengan kelasnya gitu. Jadi termasuk itu kan ada contohnya untuk es kering, baterai ion ya, kondensator, termasuk aspal ya kayaknya. Aspal itu kayaknya juga harusnya masuk kelas 9 loh harusnya. Tapi tergantung hasil labnya. Yang penting kalau di hasil labnya dia masuk kategori khusus, pasti dia masuk ke kelas 9 Pak, barang berbahaya lainnya. Seperti ini. Next slide. Oke, ya ini sedikit rekodnya Pak ya. Nah ini kalau misalkan dia bentuknya tangki, ini Pak seperti itu. Jadi nggak ada itu ya, waiter ada ya. Nah ya, jadi kan kalau APCT-nya itu, jadi di belakang itu warna merah, itu wajib merah Pak. Kalau samping kiri kanan itu bisa warna kuning, bisa warna putih. Nah, kalau misalkan bodi kendaraannya berwarna kuning, ya memang sih nggak apa-apa juga warna kuning, karena kan dia kalau yang bagus itu kan dia ada kayak sinar itu ya, kayak ada itunya lah. Tapi kalau bisa sih warnanya kontras dengan bodi gitu, warna putih boleh nggak. Tapi kalau belakang itu wajib merah Pak. Belakangnya ya itu pasti sih Pak, depan belakang kiri kanan, lalu tulisan perusahaan itu sama di 4 sisi, di depan kiri kanan belakang, dan tidak boleh disingkat gitu. Kadang-kadang kan istilah tuh banyak disingkat Pak, ya kan PT misalnya apa gitu, harusnya nggak boleh gitu. Lalu ada lampu rotari warna kuning dipasang di bagian kiri atau kanan, itu silakan. Penempatannya sebebas. APCT-nya itu kalau bisa putus-putus, bisa nyambung Pak. Kalau putus-putus itu ada ukurannya ya, ada ukuran misalnya berapa senti gitu loh. Jadi nggak sembarangan putus-putusnya. Ini kalau tangki. Next slide. Nah ini untuk mobil jenis tempelan tertutup atau box ya, bentuknya box. Jadi sama, jadi APCT-nya itu atau reflektornya itu mengikuti bentuk karoserinya gitu ya. Jadi ada tulisan nama perusahaan, emergency call itu penting Pak. Jadi emergency call sebenarnya kalau di mobil Pertamina itu sebenarnya nggak cocok tuh kalau dia masang call center 136-nya ya.
harusnya tuh emergency call itu yang di perusahaan gitu loh. Jadi ada apa plakat sama plat sisi, kalau nama perusahaan. Nah ini Pak, ini salah satu pengawasan yang Bapak bisa lihat Bapak Ibu, karena kan kasat mata ya. Jadi kalau misalnya ada kendaraan yang seperti ini, berarti dia masuk kategori berbahaya. Pertanyaannya apakah dia punya izin apa tidak? Nah ini kemarin juga ada salah satu pemikiran Pak, untuk bisa membedakan kendaraan mana yang punya izin apa tidak. Karena kan kalau hanya terlihat fisik kan kita nggak tahu nih. Mungkin nanti ke depan salah satu substansi mungkin yang akan kita pikirkan, mungkin ada pelabelan gitu loh, entah di kaca depan atau di mana, sehingga orang lihat oh ini punya izin gitu kan gitu Pak. Karena kalau harus berhenti dulu gitu kan susah gitu. Mungkin itu nantinya akan kita bikin ada pelabelan lah gitu loh, sehingga ada stiker khusus bahwa ini mobil ini sudah izin atau belum. Kan susah sebenarnya Pak. Kemarin tuh waktu kemana saya lihat perusahaan nanya tuh Pak ini punya izin nggak? Harus cek dulu Pak. Sudah lama Pak. Pas buka dulu ya kalau jaringannya internetnya bagus. Kan kalau sudah ada tanda cap atau label atau apa yang khusus gitu, oh ketawa bahwa ini berarti izinnya gitu Pak. Jadi kayak hanya penanda saja secara fisik. Itu yang penting sepertinya. Itu yang sedang kami pikirkan juga tuh. Jadi sama nih Pak, jadi emergency call, nama perusahaan, plakat, notari gitu ya, KPJT. Next slide, ini kita tempel tertutup atau box. Nah ini yang tempelan skeleton atau flathead kita nyebutnya, yang rendah ya. Yang kemarin mungkin di Balikpapan sempat kejadian angkut peti kemas. Nah ini yang peti kemas, tapi walaupun dia bukan ini sih, dia bentuknya kayak kotakan gitu ya, tapi mirip ini sebenarnya. Harusnya kan nggak boleh ya ngangkut peti kemas, harusnya trailer. Jadi sama Bapak Ibu ya, plakatnya seperti ini kan hanya layout saja. Ada yang nanya kemarin perusahaan apakah harus sama Pak seperti layout? Ya disesuaikan aja sebenarnya. Yang penting itu tidak mengganggu pandangan driver. Ya, silakan perempatan yang mau ada dikit itu ada silakan, tapi tidak mengganggu fungsi pandangan driver. Lalu lampu penerang tidak tertutupi, itu yang penting Pak. Dan seharusnya tidak bentuk stiker gitu. Harusnya plakat yang terpasang di bodi gitu. Nah, kemarin ada yang nanya itu LHK kan beda Pak dengan hukuman, gimana ya? Solusi sementara itu dibikin dudukan kayak plat mobil, dibikin aja berbalik gitu loh. Kalau untuk perizinan di LHK pakai itu tinggal diputar kan gitu loh. Tapi kalau untuk sisi daratnya ya harusnya menggunakan plakat Surabaya 60 2019. Karena nanti kalau misalnya dia beda, dia nggak akan bisa masuk pelabuhan penyeberangan Pak, pasti ditolak. Kalau petugasnya punya kompetensi atau pengetahuan terkait biji. Itulah catatannya sih. Notari sama nih, notarinya apa? Nomor emergency call, nomor perusahaan. Next slide. Ini untuk bab tertutup ya, Bapak Ibu ya. Jadi semua sama Pak, sisi depan, kiri, kanan, belakang itu semua sama. Seperti ini penampakannya gitu ya. Jadi ini yang salah satu fungsi pengawas. Walaupun saat ini tidak masih warna-warni Pak, jadi tidak seragam gitu lah. Itu mungkin saya bilang ke tim tahun depan itu kalau bisa itu kita seragamkan bertahap. Karena kadang-kadang kan perusahaan yang penting tertempel gitu Pak. Nah itu yang harus kita benahi bersama tuh. Jadi biar seragam gitu loh. Perusahaan yang bagus itu ya mereka sudah komplain lah dengan aturan ya. Next slide. Nah ini spionam tadi yang ditanyakan Pak Wei. Jadi memang yang kami itu sudah melalui spionam Pak. Jadi dan untuk semenjak ada OSS dan OSS RBA itu, jadi untuk perusahaan baru itu sekarang itu wajib daftar melalui proses RBA terlebih dahulu. Jadi mekanismenya kurang lebih Pak ini mereka daftar gitu kan, masukin semua data perusahaan, nanti dapat login untuk masuk OSS gitu ya. Nanti login masuk, nah, nanti dia tinggal pilih, tidak bisa di itu ya, ada tidak bisa di oke kita lihat nanti dia
dipilih KBLI pas tempat 32, nanti di situ ada pengumuman perizinan Pak, nanti dia klik itu, nanti akan tampil ke layarnya spionam. Nah, pada saat itu perusahaan nanti buka email yang terdaftar di OSS. Nanti di situ Bapak Ibu mereka akan dikirimkan password dan user untuk login di spionam. Nah, nanti setelah itu mereka login di spionam, mengupload 10 dokumen administrasi untuk proses perizinannya seperti itu. Lebih seperti itulah. Tapi ada dua nih. Jadi itu namanya hak akses ya. Kalau ada existing nih. Kalau existing itu integrasi gitu, artinya perusahaan itu sudah berizin duluan sebelum adanya OSS RBA, tapi dia tetap harus merubah atau mengupdate RBA Pak. Jadi dia harus merevisi aktenya, memperluas jenis usahanya, masukkan KBLI 4432. Nah, dan ini mohon kalau misalnya nanti kumpulin perusahaan gitu ya, yang salah pilih KBLI Pak, karena ada kalau yang kan ada single purpose ya, itu nggak bisa nama KBLI. Kalau udah klik itu ya hanya satu, dan itu lebih cocok ke multimoda ya, GPT gitu. Nah, itu kemarin ada beberapa perusahaan yang salah klik gitu kan. Ya, sebenarnya sih kalau ada yang bilang teman-teman tuh solusinya bisa aja Pak, minta ke notaris, nanti notaris yang ngurusin untuk mengaktifkan KBLI yang single purpose. Tapi masalahnya perusahaannya masih pakai juga itu, terus dia pengen KBLI 4432, ya udah kalau itu bikin perusahaan baru Pak. Udah nggak bisa kalau mau buat gitu, nggak bisa karena memang didesain kalau KBLI buat hanya satu memang, tapi dia multimoda konsepnya, dan dia tuh bukan pemilik kendaraan, dia kayak pemegang izin lah gitu. Jadi dia nanti kapalnya cari operator, nanti alat angkut udaranya cari gitu kan, daratnya cari transporter gitu Pak. Jadi hanya izin doang. Dan kemarin ada beberapa tuh perusahaan kayak begitu. Saya bilang, terpakai nggak Pak KBLI single purpose-nya? Terpakai Pak. Waduh itu perusahaan kalau kayak gitu mah buat perusahaan baru Pak yang beda, karena nggak boleh Pak, nggak bisa harus single gitu loh. Oke, ini next. Nah ini next slide. Di kami ada PNBP Pak. Ya, PNBP-nya nanti masuk ke aplikasinya Symphony ya, Kementerian Keuangan. Kalau di kami itu kalau untuk surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan angkutan sama kartu pengawasan itu, kalau untuk izinnya itu PNBP-nya itu 5 juta per 5 tahun. Kalau untuk KPS-nya itu paling besar berapa? 150.000 ya. 150.000 tergantung suhu kendaraan gitu Pak per tahun. Emang PNBP-nya ini Bapak nggak ditarik lagi? Langsung Symphony Pak. Ya kan kita bisa narik lagi. Nah itu yang kami lagi usulkan untuk penggunaan pemapasan penggunaan. Kalau yang sudah tuh di sarana Pak, di sarana mereka bisa, yang SRUT bisa. Kalau di kami kan kecil loh Pak, ini kami tahun ini cuma 5,3 miliar, kecil. Ya nggak kecil juga. Kecil Pak, kalau dibandingin sarana itu 1, sekian T. Jadi menurut kami kecil lah, jadi kami itu karena itu tadi kalau mau dibesarkan juga. Kemarin ada tuh pemikiran dari Ijen, waktu itu saya kemarin di audit kinerja nanya, kok rendah banget ya, kenapa enggak diusulkan untuk dinaikkan, up. Udah kemarin Pak, sudah kami usulkan. Tapi kan tadi konsepnya itu sekarang itu jangan membebani pengusaha. Masalahnya, itu kan semua kita itu pengusaha semua. Jadi kan susah gitu. Jadi ya sebenarnya siapa yang nggak dibebani kan itu Pak. Sebenarnya kalau pengusaha real, mereka tidak ada masalah Pak, kecil itu Pak. Kecil Pak. Itu nggak ada masalah. Masalahnya yang di luar itu yang istilahnya mengendali juga, tapi dia punya itu lah
Kan banyak tuh case di viral tuh ya, yang ditahan tiba-tiba kirim ini buat ini, itu pas susah di situ. Termasuk odol juga kemarin kerja tiba-tiba oleh dari tanah oleh. Jadi bener Pak, jadi makanya sekarang udah nggak ada, udah falling down gitu loh. Jadi itu susahnya gitu. Kita di bawah ini bingung gitu loh. Karena tahunya kan di kita Pak yang cicil, ya kan kalau level atas kan cuma tahunya kan beres gitu Pak. Jadi ya ini off record lah ya. Next slide. Oke, ini salah satu nih Pak, apa pengembangan dan update kami Pak untuk Spionam versi 2.0. Jadi yang dari 7 hari kerja kita harapkan bisa 5 hari kerja selesai, dan nanti di Spionam versi 2 itu nanti kami minta ada namanya validasi EIB. Jadi untuk lebih meyakinkan bahwa perusahaan yang sudah berizin di kami itu sudah memiliki KPI yang memang sudah ditetapkan oleh BKPM seperti itu. Walaupun memang di versi 1 sudah terintegrasi Pak, tapi memang masih masih pengembangan lah. Jadi perusahaan itu punya 2 akun OSS RPA pertama kali daftar sama akun di Spionam. Artinya untuk versi 2 dia hanya memiliki 1 akun gitu loh, jadi aksesnya hanya melalui OSS. Dan itu masa berlakunya kalau untuk saat ini 5 tahun, nanti untuk versi 2.0 sesuai dengan amanat BKPM itu kan sekali sampai dia sepanjang berusahakan gitu. Nah, itu yang memang konsep. Tapi kalau di kami itu masih 5 tahun sih Pak kalau punya. Tapi kalau kata info di AO sudah begitu ya. Yang beberapa orang sudah sekali daftar, sudah sampai selesai berusaha gitu. Nah itu bingung nanti Pak, proses pengawasannya gimana, gitu kan? Karena kami kadang-kadang kalau misalnya kayak ada ketemuan itu, kan karena perusahaan nih di list Spionam kita datengin gitu, ternyata perusahaan itu sudah beralih fungsi usaha, tapi izinnya masih aktif. Nah ini yang kami khawatirkan, dan itu banyak di angkutan orang itu jual izin Pak, jadi sekalian jual bisnya sama izinnya gitu. Nah itu yang sehingga kalau sekali doang terus sampai selamanya istilahnya kan sampai perusahaan, kita bingung nih untuk memvalidasi pengawasannya gimana gitu loh. Tapi kalau memang sudah konsepnya seperti itu ya kita ikut aja lah. Paling nanti setelah 2024 beda lagi tuh Pak kebijakannya kan, karena tergantung pemerintahannya gitu kan. Lalu kalau KP masih sama 1 tahun kendaraan. Kalau perizinan, nah ini untuk saat ini kan dia ada ada 2 output nih Pak. Ada yang sertifikat standar, tapi ada yang izin kendaraan atau EIB lah. Tapi sebenarnya sama untuk saat ini ya. Tapi mungkin untuk kedepannya mudah-mudahan sih bisa seragam. Karena ini pun menjadi PR juga nih. PR itu di perusahaan. Karena untuk TKB penguningan Pak. Kadang-kadang di teman-teman di Samsat itu mintanya sertifikat standar gitu. Sementara kalau di P12 itu sertifikat standar itu seharusnya setelah memperoleh penguningan gitu loh, TKB kuning, tapi Samsat dibalik. Makanya jadi perusahaan yang konsultasi gitu loh. Nah seharusnya Samsat ikutin regulasi terupdate kan Pak gitu, dia merevisi SOP-nya seharusnya. Tapi itu juga unik juga tuh sampai showroom udah minta ya, showroom udah minta. Saya sana kan ada tuh. Di luar penting kan dia karena penting laku unitnya Pak. Nah, nanya standar mempersulit perusahaan gitu Pak. Ya kalau saya marketingnya yang penting gue jual unit laku kan gitu Pak. Jadi kan kita jadi ya sudah Ibu kalau dari itu ya tinggal surat aja sekarang nanti kami balas gitu Pak. Jadi masih 2 versi. Kalau sekarang itu ada yang stiker standar, ada yang di kendaraan, tapi sama sebenarnya. Kalau secara itu sama. Next slide, ini mungkin salah satu manfaatnya Pak ya, mungkin tentunya dengan digitalisasi yang pasti kan selain mempermudah pelaku usaha, tentunya juga sebagai fungsi
monitoringnya pun juga memudahkan itu ya, dan termasuk nanti ke depan kita akan ada integrasi dengan beberapa stakeholder terkait. Kalau untuk ditemukan korban darat nanti tentunya kami dengan teman-teman terkait Protalin Pak terkait dengan kilang nanti ada juga Pak, lalu terkait dengan sarana udah pasti dulu gitu Pak ya, lalu ada PPKP online. Terus kalau di luar itu tentunya dengan teman-teman kepolisian Pak Forlantas Pak dengan Airplane tadi lagi coba sinergikan gitu ya dengan beberapa kalau terkait lah kayak di Samsat, di pajak dan sebagainya gitu, dengan jasa harja. Next slide, ini ilustrasi Bapak Ibu ya. Jadi mekanisme sistem posisi GBA itu dari pemohon dia melakukan akses tadi disampaikan di awal itu akses sistem proses GBA, lalu mengisi data permodalan, memilih jenis perizinan usaha gitu Pak. Lalu setelah itu dia masuk ke step ketiga, melengkapi persyaratan, lalu menyerahkan permohonan setelah lengkap, lalu masuk ke dapat memberikan hak akses Pak. Jadi verifikasi permohonan, lalu menyetujui, nanti setelah itu step kelimanya perizinan terbit gitu Pak. Kurang lebih seperti inilah siklus permohonannya, dan tentunya nanti untuk pemenuhan persyaratan itu ada sekitar 9 atau 10 dokumen yang harus dilengkapi, termasuk administrasi kayak akte notaris, SIUP, TTP, KTP direktur gitu ya, lalu nomor telepon, email, terus kalau pajak apa namanya NPWP itu Pak. Nah, memang yang sekarang menjadi kendala di kami adalah kita belum bisa menjamin nomor telepon yang terdata di WSSRG itu adalah direktur atau ownernya. Itu Pak, itu yang memang menjadi PR juga tuh, karena yang saat ini existing itu banyak ternyata itu bukan direkturnya, bahkan bukan pengurusnya, karena mereka pakai konsultan perizinan Pak. Ya kalau bahasa kasar kan calo ya, tapi kalau di kami itu istilahnya konsultan perizinan. Biro. Nah, biro perizinan. Biro Itu Pak, kadang-kadang susah Pak. Gitu. Mereka itu kan istilahnya, boleh Pak jangan dikunjungi Pak, jangan dikunjungi, kan hak kami. Kita ngeluarin izin itu, kami pun diaudit nantinya kan, harus bisa validasi, meyakinkan bahwa izin yang kami terbitkan itu memang sudah sesuai. Gitu. Nah, kalau ternyata izin yang misalnya ternyata kembali pakai, kita cabut, kita bukan misalkan gitu. Ini banyak Pak ya, itu yang memang apakah nanti harus itu Pak ya, apakah harus kerjasama dengan provider misalnya, gitu kan? Tapi pasti kan nanti ada cost lagi Pak ya. Nggak apa-apa Pak, kalau memang masalah validasi itu Kominfo harus. Iya, ini itu harus. Kalau perlu ya datang ke pelaku usahanya. Ya. Sebenarnya kan kalau salah Pak, kalau sekarang kan harus validasi itu harus pakai KTP ya, kalau misalnya kayak SIM baru kan, apa mungkin nanti melalui Kominfo misalnya gitu ya. Karena itu Pak kadang susah Pak, jadi telepon. Kadang pun ada yang masukin nomor telepon kantor, yang telepon dan harusnya kan nomor handphone yang bisa langsung di kontak gitu. Itu jadi salah satu PR juga Pak, yang mungkin akan kita benahi di tahun-tahun selanjutnya. Next slide, ini metode integrasi, ini lebih teknis teman-teman Pusdatin atau di Bahrain kami Pak, di bagian IT-nya yang lebih paham nih. Jadi kurang lebih seperti ini, jadi proses permohonan oleh sistem wajib pusat, verifikasi gitu Pak ya, lalu ada rekomendasi dari timnya gitu Pak, hasilnya dia melalui web form, lalu divalidasi. Intinya sih untuk terkait dengan aplikasi di perhubungan darat itu yang mengelola itu dari Sedijen Badan Perencanaan, mereka ada subak data kayak, jadi bagian IT-nya lah. Tentunya untuk spionam ini, kalau di spionam ini masih di otoritinya masih di Pusdatin, pusat data dan informasi
Sekretariat Jenderal. Next slide. Nah, ini Pak ya, Bapak Ibu, perizinan angkutan barang khusus disampaikan ada izin penyelenggaraan atau pengawasan dan perusahaan baru dia harus mendaftar melalui OSS, lalu dia akan terintegrasi melalui spionam.depok.go.id. Itu masih lama nih, Depok masih pakai, dapat perlu diganti. Next slide. Nah ini Bapak Ibu, ini outputnya Pak. Jadi yang sebelah kiri saya nih itu yang SK izin penyelenggaraan gitu ya. Jadi di situ ada identitas perusahaan, nama direkturnya ya, nama direktur, alamat, itu NPWP, dan ada beberapa klausul yang menjadi kewajiban pemegang izin. Untuk yang sebelahnya yang kartu pengawasan ini melekat pada kendaraan Pak. Di situ ada asal tujuan, lintasan gitu ya, lalu nomor rangkaian mesin, artinya tes kendaraan lah, itu ada di situ dan ada barcode-nya. Nah ini untuk salah satu untuk memvalidasi Pak. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau cek apakah kartu KPS-nya, pengawasannya dan izin SK itu asli apa tidak, coba di scan saja, nanti bisa ketahuan. Next slide. Oke, ini posisi mungkin seminggu lalu ya, seminggu yang lalu nih, jadi posisi di spionam Pak. Seminggu yang lalu, jadi untuk perusahaan yang sudah terdaftar itu ada sekitar 16.681. Untuk jumlah kendaraan angkutan barang ada sekitar 17.362, kendaraan angkutan alat berat 468, kendaraan angkutan barang khusus 21 ya, tadi khusus ini yang belum terakomodir di spionam 1 Pak, kita masukkan ke sini, masuk kategori angkutan barang khusus yang tadi ada tidak berbahaya, ataupun yang kategori berbahaya, kategori tidak berbahaya sebenarnya, ya kan ke situ ya, ambil KTP. Lalu 16.873 itu kendaraan angkutan barang berbahaya. Lalu untuk permohonan progres 0 untuk angkutan barang alat berat, ini SK-nya Pak. SK kendaraannya itu ada 34, untuk KP kendaraannya itu 453, berarti dari yang 468 ya. Dan kalau untuk angkutan barang berbahaya SK-nya ada 1.500, untuk KP-nya ada 16.000 ya, 681. Kalau untuk angkutan barang khusus itu ada 23 dan kendaraan itu ada 21 gitu. Ini masih kecil sekali Bapak Ibu ya. Jadi dari jumlah total angkutan barang 7 juta, kalau 7 juta 30% itu berarti berapa? Kan banyak juga ya, sebenarnya baru 16.000 gitu. Artinya kan masih sedikit sekali yang sudah terdaftar gitu kan. Nah ini PR kita bersama Bapak Ibu, terutama mungkin di daerah Kalbar, mungkin saya yakin nih Pak Oli pasti cukup banyak Pak, karena selalu tuh mungkin di daerah pinggir lah, kalau di sini kan kota ya jarang ya, mungkin daerah pinggir itu ada tuh truk engkel tuh yang putih biru tuh banyak tuh ya. Itu kami sudah pernah searching Pak, cari di spionam tuh nggak ada izinnya gitu. Nah itu yang salah satu PR juga, karena yang pastinya kalau bicara potensi, pasti potensi Pak, karena kan drivernya sama pengawasnya harus mengikuti diklat kan. Nah itu kalau bicara sisi potensi dari BP2T di bawah nih. Tapi bagaimana cara mengedukasi mereka ini yang harus kita pikirkan. Apakah kita undang mereka Pak, kita undang resmi, artinya ya apakah semi loka atau apa sosialisasi atau FGD gitu Pak ya, mungkin yang kita kemas sehingga mereka tertarik Pak. Mungkin saya rasa kalau perusahaan itu selama embel-embelnya dapat sertifikat, saya rasa oke Pak, datang Pak. Biasanya gitu Pak. Nanti dapat kayak sertifikat misalnya atau dapat apa, pasti mereka datang. Biasanya seperti itu perlu Pak Win kita pikirkan bersama bagaimana agar perusahaan itu bisa
tertarik lah Pak Win, jadi sehingga mereka juga enggak cuek gitu loh. Nanti kita kolaborasi Pak. Ya, Kita juga ada penelusuran, kami juga ada diklat masyarakat yang memang gratis kan. Apalagi tadi Bapak bilang masalah minimal mereka kan masalah defensive driving. Iya, minimal itu Pak, DDT itu. Nah, jadi saya pikir ini menjadi program. Memang 2023 kita juga memprogramkan itu masalah pengemudi. Ya bukan hanya angkutan barang, itu pun angkutan orang. Iya. Dan ya kenapa kami juga kayak sekarang kerja seperti ini kan maksudnya kan juga mendukung program Pak Menteri lah istilahnya. Dan kita harus bisa komunikasi kan. Dan itu kenapa saya tanya tadi masalah spionam itu apakah kalian bisa mengakses? Tapi kalau ternyata memang harus balik ke Pusdatin lagi dan baru dapat daftarnya dengan cara yang manual juga ya bingung juga kita gitu. Karena kami juga memang salah satu target Kabalanya itu memang terkait masalah SDM di Kalimantan Barat, baik itu angkutan darat maupun angkutan sungai dan penyeberangan. Ya kolaborasi sih Pak. Siapa Pak? Sebenarnya kalau di spionam, kalau Bapak hanya ngecek itu bisa Pak, device-nya Pak. Tidak perlu harus ada akun gitu. Karena kan kayak kemarin tuh kita kalau ngecek misalnya di berita medsos itu ada kecelakaan, terus misalnya TKI apa, kita masukkan nomor plat polisinya itu bisa Pak. Atau mencari searching apa bisa. Kalau hanya sebatas itu, memang kalau mau lihat detail itu harus punya akun Pak. Kan tidak sifatnya kan tidak private ya. Artinya itu, tapi kalau kebutuhannya hanya misalnya Bapak mau cek saja ini perusahaan ABC ini ada nggak, Bapak cek bisa Pak, itu bisa ya, itu sangat bisa Pak. Tapi saya yakin pasti dari izin ya, karena baru 4 apa 5 Pak perusahaan, jadi 3 atau 4 ya, 3 4 tuh yang ngangkut kelas 3 ya BBM, 1 tuh barang berbahaya, itu solar kayaknya ya. Limba ya, apa solar apa itu apa sakit cuma 1 Pak, bayangin Pak. Nggak mungkin ya, pasti kan RSPAD masih ada kan, semua daerah klinik pasti ada Pak, masih ada. Makanya terus limbahnya dibuang kemana aja kan, kita nggak tahu. Terus bahayanya itu Pak, transporternya ini ngangkut sembarangan, dia buang di sungai, di gimana, itu bahaya Pak. Kan kalau ada simbol atau pelatuk minimal kan dia takut juga kan, nanti ada orang yang videoin gitu kan, jangan dia kalau nggak ada tanda-tanda yang tadi di kan mereka bisa senangnya aja membuang mana aja. Itu memang perlu juga Pak, mungkin dengan teman-teman dinas kesehatan juga perlu Pak tinggal misalkan kan apa mungkin FGD lah atau apa diskusi ringan, karena kemarin saya diundang Pak sama dinas LH-nya DKI. Jadi DKI lagi mau bikin project terkait dengan pengangkutan limbah roda 2, roda 3. Nantinya kalau itu sukses, nanti di copy paste Pak ke seluruh kabupaten kota. Karena memang kalau roda 2 dan 3 itu kan secara teknis memang tidak boleh mengangkut limbah, terutama limbah kesehatan. Karena kan mereka kemarin tuh ada kesulitan Pak. Contoh di DKI itu kan termasuk yang Pulau Seribu itu kan juga punya banyak beberapa desa-desa. Jadi aksesnya untuk roda 4 susah. Kemarin bagus tuh videonya dari DKI, jadi dia mau bikin namanya itu depot penyimpanan. Nah, nanti dari roda 2, roda 3 itu masuk ke situ, simpen, nanti diangkut sama roda 4 Pak. Karena kalau salah kami kemarin kalau mau itu jangan menjadikan alat angkut permanen, tapi ini hanya feeder gitu. Feeder ngangkut ke klinik terdekat, simpen di situ. Karena kan nggak boleh lama Pak, kalau kayak limbah medis itu nggak boleh lama. Kan ada waktunya kan, nanti harus di freezer beberapa hari. Nah itu tantangan juga lah, apalagi kemarin pas pandemi itu kan luar biasa tuh. Istilahnya datanya itu kan luar biasa ya, sementara untuk penghancur itu cuma ada berapa biji gitu, musnah. Kan nggak mungkin dari sekian juta limbah COVID hanya 4,5 perusahaan yang menghancur itu. Yang sehari hanya sekian ton, terus buat sisanya buang mana kan itu Pak? Daur ulang ya?
Nah itu nggak ngerti Pak. Itu kan sempat gitu Pak, sempat jadi apa rapat Menko waktu ya Pak Menko Pak Luhut, langsung terusin Pak Menteri Perhubungan, wah langsung kita turun semua. Ya cuma kita ada berapa orang? 22 orang. Masa Indonesia nggak mungkin Pak. Tapi kalau sudah dapat pawin, kita kolaborasi, kita bekali teman-teman ini kompetensi Pak. Ya. Gitu kan. Ada nanti kita tolong nih Pak Pawin, tolong Pawin. Daerah Kalbar tolong ya Pak ya di itu. Dan itu enak Pak, Mas betul Pak. Kalau hanya di kami hanya 22 orang Pak, 22 orang ngurusin Indonesia gitu ya kan nggak mungkin Pak. Gitu. Apalagi kan limbah ini, bicara limbah itu kan banyak ya kelasnya, apalagi terutama yang kelas 6 nih. Kalau kelas 6 kan karena memang dia sifatnya beracun dan infeksius, ini kan memang perlu hati-hati juga gitu. Tapi kalau kayak yang kayak limbah biasa kayak limbah solar itu kan biasa ya, atau misalnya dari limbah-limbah dari asli industri itu kan biasa lah. Tapi kalau yang kelas 6 ini kan yang perlu juga nih, karena nggak mungkin pasti setiap hari orang ada sakit Pak. Iya. Minimal kan obat ada luasan pun dia itu kan limbah. Iya. Itu memang menjadi tantangan kita. Nah mudah-mudahan sih nanti dengan teman-teman di Mempawai ini nanti misalnya sudah dapat ilmunya bisa menularkan Pak. Misalnya bisa mengundang perusahaan. Bapak kan punya juga ya, entah diundang ke Mempawai Pak, beda kampus Pak, mungkin sekalian diajak keliling-keliling gitu Pak, itu mereka happy Pak. Belum tahu ternyata ada, ternyata ada sekolah di sini gitu kan, sekolah di perhubungan gitu. Mungkin itu ya, ini next slide, ini mungkin slide terakhir untuk slide ini Pak. Mungkin nanti kalau setelah itu kita masih ada waktu untuk tahun 1977 ya. Mungkin untuk kotak persen kami Pak Reza sendiri nih nanti, terus ada Pak Yuda, Pak Yudi, Pak Asmi. Ini kami ada 8 orang Pak tim. Tapi ini yang istilahnya approval, memiliki akun approval Pak. Jadi dari perusahaan, karena tidak semua personil kita beri akses supaya lebih memudahkan controlling juga Pak. Karena kalau kebanyakan orang nanti juga pusing juga nih gitu loh. Jadi 4 orang yang saya bawa Pak Reza salah satunya, nanti silakan Pak Ibu kalau mau terkait hal teknis bisa diskusi gitu ya. Mungkin nanti pun setelah isoman kalau memang kita perlu lihat seperti apa sih P77 Pak, mungkin bisa kita tampilkan bersama, kita lihat apa sih yang harus kita siapkan nih nanti sebagai TOT. Nanti Bapak Ibu kan diharapkan nanti bisa ngajarin driver Pak. Jadi kalau existing ini Pak, driver ini unik Pak gitu. Ya karena kan mohon maaf nih, driver ini kan tentunya kalau dari ini bukan dari saya Pak, ini dari cerita-cerita asosiasi mereka sendiri. Berarti itu driver itu udah kayak kerja terakhir Pak. Jadi misalnya orang pernah jadi driver, orang keluar dari penjara, maaf kenapa ya driver. Jadi sehingga driver ini latar belakang pendidikannya apalagi Pak, kan nggak mungkin kita harapkan bisa kayak tinggi gitu ya. Nah, gitu Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu nanti bisa buat mereka fokus Pak. Itu ada triknya Pak. Kalau lembaga yang existing itu mereka bikin kuis Pak. Jadi walaupun misalnya bikin kuis nih bisa jawab nanti dapat kaos, itu sederhana memang Pak. Tapi mereka jadi fokus Pak. Nah itu nanti mungkin kesana mungkin di teman-teman presiden sudah terbiasa Pak ya, ada seperti itu. Tapi itu jadi tantangan baru Pak, karena yang kita ajar itu nanti bukannya taruna-taruni yang memang sudah siap itu Pak ya, tapi ini driver Pak. Itu unik nanti, pokoknya unik lah. Mungkin Bapak Ibu nanti mungkin kalau nanti ditunjuk gitu ya, akan bikin mereka fokus seperti apa. Tapi kalau dari kami Pak, kita selalu bilang ke teman-teman driver, Bapak Ibu itu karena memang driver angkutan bagus itu kan memang dia istilahnya kalau dibilang itu rajanya driver Pak. Ya. Karena mereka sudah fisik, dia harus memiliki sebuah kompetensi, dan itu yang tidak bisa dimiliki oleh driver di luar angkutan barang khusus itu, takut berbahaya. Dan bicara kompetensi itu harus sampaikan driver. Bicara kompetensi itu tidak melihat latar belakang pendidikan, gitu Pak. Mau itu S2, S3, kalau dia tidak dasar memang tidak bisa kompeten, tidak akan bisa. Tapi kalau misalnya dengan latar belakang mohon maaf, saya bisa bilang misalnya lulusan SD atau misalnya nggak sekolah, Bapak jangan rendah hati. Justru dengan sudah pengalaman Bapak itu tentunya kan pasti lapangan mereka lebih jauh Pak. Gitu.
kita kan misalnya hanya bisa administrasi nih, hanya di belakang meja gitu kan. Kalau lapangan saya yakin mereka lebih jago, makanya itu Pak. Jadi mengangkat mereka, derajat mereka itu susah. Di kami itu kita sudah buatkan surat edaran terkait dengan seragamnya Pak Deja. Itu zaman saya Pak, saya masuk itu 2019 bergabung dengan angkutan jalan. Kita buatkan surat edaran terkait seragam Pak. Jadi seragam angkutan barang umum orang dan barang. Nah kalau di barang udah jalan tuh yang pakai baju putih, dasi, kayak pilot Pak, gitu Pak. Nah yang angkutan orang itu, yang angkutan barang itu susah Pak. Padahal itu kita sudah buat biar apa? Biar mereka punya apa ya kebanggaan gitu loh. Jadi pengemudi angkutan barang gitu loh. Dan kami sangat menghindari bicara supir itu istilahnya bukanlah mereka kita sebutnya pengemudi Pak. Pengemudi itu jadi kalau kan bukan supir kalau bukan supir itu pengemudi. Kalau di kami itu namanya abdi biasa ya. Dan kita setiap tahun itu kita ada pekerjaan abdi biasa untuk pengemudi teladan Pak dan abdi gana untuk perusahaan terbaik se-Indonesia dan itu tiap tahun masih ada Pak. Nah tahun ini nggak ada ya karena potong pendapat profit. Kemudian tahun depan ada, tapi 2 tahun lalu ada Pak. Acaranya cukup meriah, semifinal dari sekian peserta kita kumpulkan waktu itu di salah satu hotel di Bogor. Yang pastinya kalau tim penjurinya dari jasa harga, kepolisian, pakar-pakar gitu Pak ya. Untuk kemarin finalnya kita di hotel Pullman ya masalah ya. Kita 5 Pak, kita kasih mereka penginapan dan hadiahnya itu luar biasa. Dan sponsor tentunya bukan dari sponsor. Itu loh Pak, artinya untuk itu mereka happy Pak gitu loh. Makanya dengan banyak program gitu ya kita bisa menarik lah. Tapi kalau dapat yang driver yang memang semangat itu mereka itu apa fokus itu, belajar fokus. Cuma memang ya biasa lah ya kalau driver itu kan selalu dikasih tahu misalnya ada yang cuma ke kelas ada pakai utang gitu bahasanya kan singlet doang gitu kan dikasih tahu karena pakai celana pendek baju pendek kan asal dikasih tahu bahwa aja kalau bisa buat usaha gitu loh. Itu tantangan Pak Wim nanti teman-teman yang Bapak Ibu ya kalau nanti bisa ngajar teman-teman driver yang penting Pak satu sih sabar Pak Bapak Ibu ya sabar gitu. Nah, mereka enak kok Pak Wim itu Pak kalau dia ngomong itu asik Pak gitu loh asik mereka itu mungkin itu ya Bapak Ibu mungkin Pak mananya iya Pak kalau di tadi terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak tadi kan cerita terkait publik teladan. Memang ini semasa pandemi terputus ya Pak ya biasanya rutin. Nah kalau di kita ini Pak ada persyaratannya di kita sesuai dengan PM tentang pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. PM juga Pak landasannya itu yang diberikan pendidikan gratis itu adalah bagi masyarakat yang berprestasi dan kurang mampu. Nah sebenarnya Pak yang kita tunggu-tunggu itu adalah data pengemudi teladan itu Pak. Itu kalau ditransfer kita jadi peserta semua itu Pak. Kalau apalagi kalau mereka belum punya sertifikat. Nah sebenarnya itu udah pasti kita memenuhi kriteria dan memenuhi syarat. Nah seperti itu Pak. Karena kan sudah berprestasi Pak ya karena pilihannya dari Kementerian Direktorat Teknis. Nah, ya mungkin juga kalau diteruskan ke provinsi itu langsung masuk ke kita, ya sepanjang juga ditambah dengan sebenarnya mereka melampirkan surat keterangan tidak mampu langsung Pak. Jadi kita pun kawan-kawan kita di lapangan, di pelayanan nggak kesulitan Pak nyari peserta. Ini kita kunjungin di sub ini pula nggak ada hasil Pak. Peserta yang kita dapatkan itu justrunya jauh-jauhnya ujungnya politis Pak. Jadi kita ke RT, ke kantor kepala desa. Mereka itu nanti kita mempersek bentuk angkatan kerja atau kita mencari peserta yang dia sudah bekerja tapi tidak sertifikat. Nah ini kan tentu kita resikonya lebih kecil ya Pak. Nah kalau ada itu datanya langsung transfer kita cepat Pak, kita pergerakannya juga lebih cepat. Nah kemudian Bapak tadi Bapak menyampaikan ada 22 orang ya Pak untuk mengurus akap ABB dan ABK seluruh Indonesia ya Pak ya. Nah hubungannya dengan PPTD Bapak. Nah ini kan
akap ya Pak, terakhirnya juga pasti antar provinsi. Nah, hubungannya dengan teman-teman di BPTD Bapak. Nah ini seperti apa dengan bottleneck perizinannya saat ini, ada gap kendala, bagaimana dengan BPTD? Nah kalau kami kan tupoksinya pelatihan Bapak. Nah kalau seandainya memang direktur membutuhkan itu, kami siap buatkan programnya. Nah kita susun bareng-bareng kompetensi apa yang dibutuhkan. Nah lebih cepat kita pun nggak susah-susah lagi Pak, koordinasi lagi ke mana ke sini, toh juga kita pesertanya nggak sesuai ini. Kalau sudah ada langsung lebih istilahnya lebih tepat sasaran. Kemudian Bapak, terkait dengan tantangan beberapa yang terkait dengan kualitas pendidikan pengemudi ya Bapak. Pengemudi ini memang kan masyarakat angkatan kerja. Mereka ini ada banyak peraturan. Tadi satu, untuk izin mengemudinya harus punya SIM. Kemudian ke Direktorat Kementerian Perhubungan ada tadi mereka harus secara teknis memenuhi. Kemudian ada lagi mereka harus berhubungan juga ke tenaga kerja, naker. Nah naker ini juga punya sertifikasi untuk pengemudi, dan itu sudah menjadi ini Pak, sudah menjadi permenaker. Nah kita ini kan Mempawah ini memang melatih masyarakat, khususnya sesuai dengan PM7 tentang rencana induk transportasi, ada pengemudi. Nah untuk meningkatkan kualitas, kalau kualitas tentunya ini kan memang kalau kita mengacu kepada KKNI, pengemudi ini kan sebenarnya dia levelnya operator Pak, level 2, dan dia ini harusnya SMA. Nah yang kita sudah pernah buatkan program Pak di Mempawah itu, kita sebagai orang dari susun buat saja seperti itu. Untuk pengemudi ini ya kalau syukur-syukur pimpinan setuju, ini kita buatkan setingkat SMK pengemudi Pak. Jadi mereka itu bukan SD, kita tingkatkan yang tadinya dia pendidikannya SD. Misalkan buat program ada kita punya perhubungan, punya sekolah menengah kejuruan khususnya pengemudi. Nah, jadi secara pendidikan pun dia lebih meningkat. 3 tahun dia hanya sekolah untuk nanti ujungnya mendapatkan sertifikat profisiensi pengemudi. Nah, seperti itu. Nah, kalau di laut, kawan-kawan di laut itu mereka itu namanya diklat rating Bapak. Nah, kalau di zaman dulu BP2IP, saya masih dinas di sekretariat itu, BP2IP itu menyelenggarakan diklat rating. Nautik kan kalau di darat ini kita pengemudi Pak. Nah, kalau kita kawan-kawan di laut itu namanya diklat rating nautik, mengemudikan kapal. Nah, itu bisa diklatnya 6 bulan. Nah kita harapkan kan juga di diklat kita ini kan 3 hari. Nah jadi kita ini sudah, karena memang kenapa terjadi seperti itu, kalau kawan-kawan di laut ini nautik memang nautik Pak. Kalau kami di darat ini belajar mengemudi di STTD hanya 3 hari. Jadi kita mau adu kompetensi pun tetap menang mereka. Nah ini kita evaluasi untuk meningkatkan kualitas ini kita godok kembali seperti apa sih sistem pendidikan dan pelatihan mengemudi kita. Mungkin seperti itu Bapak yang dapat kami bisa. Terima kasih. Baik, makasih Pak. Jadi memang mungkin saya coba respon dulu yang terakhir Pak ya. Nah itu memang salah satu solusi juga untuk kita memperoleh driver yang memang memiliki kompetensi gitu Pak ya. Itu kita minta untuk setiap ATPM itu ada juga diklatnya Pak, minimal untuk dia istilahnya membekali terkait dengan teknologi kendaraannya gitu Pak ya. Sudah kayak salah satu misalnya kayak Hino ya, Hino itu kan itu salah satu ATPM yang cukup lengkap Pak, karena mereka punya kawasan sendiri Pak ya untuk SDM pembinaan untuk driver gitu. Itu salah satu itu Pak. Jadi memang karena memang kalau semua harus pemerintah yang nanggung ya, kita juga harus bisa mengukur juga kan. Kita ada keterbatasan Pak. Tentunya kalau semua kemarin ada wacana apakah semua kita tarik ke pemerintah, karena kita nggak sanggup juga ya, akhirnya kita libatkan ke swasta. Nah, ini salah satunya adalah ATPM. Mungkin kemarin pemikiran juga nanti kita terlibatkan semua ATPM, mereka harus punya tanggung jawab dan kewajiban juga Pak untuk memberikan minimal ya istilahnya ini tadi pengetahuan awal lah gitu ya. Memang mungkin nanti untuk terkait nanti untuk meningkatkan sebagainya upgrading itu memang mungkin di teman-teman SDM lah yang kita minta tolong bantuan. Tapi kalau untuk pengetahuan awal itu ya kami rasa seharusnya si ATPM itu punya kewajiban bukan hanya menjual unit, tapi dia harus membekali juga si driver dan perusahaan itu terkait dengan edukasinya kan gitu Pak. Jadi itu untuk BPTD, nah itu sebenarnya kami juga
kita disampaikan Pak terkait dengan angkutan barang ini memang masih kurang fokusnya ke sana. Jadi lebih banyak untuk penumpang kayak AKDP, pariwisata gitu Pak ya. Nah ini yang mulai memang kami juga sudah mulai melihat itu, setidaknya nanti teman-teman BPTD itu mungkin tahun depan Pak kami memang akan edukasi mereka Pak gitu. Jadi artinya nanti pun juga bentuk edukasinya pun kalau dia memang tadi sampaikan Pak Wei, kita berkolaborasi, artinya sampai nanti ada BP2TD Mempawah, BPTD sama sekali nggak kenal itu loh Pak. Ya kan Pak, jadi masih tadi saya sampaikan tadi Pak Wei sebelum mulai ini nggak ada orang BPTD ini saya bilang. Kok kayak kita kayak bukan itu aja satu atap gitu Pak, kan jadi lucu Pak gitu loh. Jadi makanya itu yang itu Pak mungkin pastinya kita kan masing-masing punya tusi dan BPTD jadi mohon izin Pak, memang BPTD itu kan karena dia perwakilan perhubungan darat di daerah, jadi semua tusi Direktorat Teknis Pusat itu di mereka Pak. Jadi nah sementara SDM mereka itu kan ya nggak banyak gitu loh Pak. Jadi itu memang satu tantangan juga tuh. Jadi karena memang BPTD termasuk karena memang mereka masih baru Pak ya, di unit kerja baru masih perlu penyesuaian. Nah itu Pak memang kedepannya sih bisa nanti pusat itu hanya fungsi pengawasan Pak. Jadi untuk perizinan nanti kemarin ada wacana perizinan itu kita serahkan ke masing-masing BPTD. Tapi untuk perusahaan baru itu baru di pusat. Tapi kalau untuk perpanjangan untuk relokasi unit baru itu existing itu mungkin di BPTD sesuai dengan wilayah kerjanya perusahaan itu Pak. Tapi kalau misalnya untuk perusahaan yang baru itu tapi belum ada persetujuan nih apakah siap secara SDM di BPTD dan sistemnya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya kalau hanya akun mungkin saya rasa mudah Pak, tapi kalau SDM ini yang perlu dibentuk dulu nih, karena kan kalau BPTD tidak kalau saya jujur aja, kalau saya sih belum semua BPTD ini yang saya kunjungi Pak. Kalau keluar saya udah di terminal Bawang Pak ya, kalau nggak salah ya, kantornya tuh sudah saya pernah ke sana, tapi belum ketemu semua juga gitu loh. Baru yang ada aja kan mereka kan banyak di lapangan Pak, di BPKB, di terminal gitu, di A gitu loh. Nah memang ke depan memang harus kolaborasi Pak, sehingga kita satu lah. Artinya kalau rumah itu mau dia darat, laut, udara ya harusnya satu gitu loh. Pak Wei itu memang yang perlu bicara terkait peningkatan kompetensi ya kami pun setuju Pak. Nanti kita tolong teman-teman BPTD BP2TD Mempawah Pak untuk bisa melatih teman-teman kami di BPTD Pak, sehingga setidaknya mereka pun juga memiliki kompetensi dan pengetahuan yang sama gitu loh. Mungkin itu data biasa karena kami baru berapa kali ya, baru kali ini ya zamannya Pak saya itu ada berapa kali? Dua kali ya. Memang baru bikin sih Pak. Jadi memang tapi data perusahaan sistem memang. Tapi kenapa memang butuh datanya nanti kita coba share Pak. Karena kan baru programnya masih baru gitu loh. Baru 2 kali pelaksanaan dan itu dari perusahaan yang berizin sih Pak sebenarnya. Tapi kalau memang butuh datanya tidak apa-apa Pak, nanti kita share. Mungkin itu Pak ya. Share Pak. Sama izin Pak, ya. Mungkin juga bisa dikerjasamakan Pak dengan kami di BPSDM, kan memang tusi kami kan pendidikan dan pelatihan. Ya. Barangkali mungkin direktorat kan pengadaan sistem ataupun pengadaan peralatan kan pasti include dengan biaya trainingnya Pak ya. Ya. Nah trainingnya ini kan sebenarnya kita ada tusi ini di sini. Siapa tahu match dengan jadwalnya kami bisa kita rancang bareng-bareng. Mending digeser ke balai gitu Pak. Atau kalau ke STD mungkin mereka udah banyak, kami yang di Mempawah nih kadang-kadang kesulitan dari peserta Pak. Kita udah kirim orang ke dinas, baliknya nggak sesuai harapan juga pesertanya. Kalau ini kan udah langsung ketemu dengan istilahnya kan Bapak ini kan customer kami Pak ya. Direktorat Teknis kami ini kan pabriknya, direktorat itu sebagai customer kami, pengguna dari lulusan kami. Nah kemudian Bapak yang terakhir tadi terkait dengan ini terkait dengan tadi yang BPTD Pak ya. Kalau seandainya memang kebijakannya dari direktorat seperti itu, ini gayung bersambut Pak. Kami siapkan
untuk terkait dengan misalkan operator, bahasanya kan operator. Nah kalau operator ini Pak, kalau kita mengacu kepada KKLI itu sebenarnya yang sebagai operator itu hanya setingkat SMK Pak. Nah SMK jenjangnya pendidikannya dia SMK ataupun di SMK bukan D1. Nah SMK sebenarnya kadang-kadang kita melihat di kantor kami pun banyak yang operator itu dihandle sama S1 atau D3. Karena S1 ini kan udah levelnya analis ya. Kalau didudukkan sebagai operator bisa jadi sebenarnya secara proses bisnis menjadi menghambat sebenarnya. Karena yang dibutuhkan adalah quantity bukan kualitas. Kalau S1 pasti kualitasnya lebih bagus, tapi lebih lama karena quantity-nya. Katakanlah menghandle dokumen sebanyak 1000, kita taruh kualitas di situ udah pasti memperlambat proses perizinan. Nah tentunya ini kan sebenarnya kalau ada yang dibutuhkan level operator, kami Mumpawang juga siap sepanjang kalau ada belum programnya kita susun bareng-bareng kebutuhannya kawan-kawan di direktorat seperti apa, kita langsung ini Pak siapkan ininya instrumennya. Terima kasih. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke, mungkin untuk materi yang ini mungkin kita cukupkan Pak ya. Nanti mungkin dari semua dulu Pak ya, kalau ini dari semua dan mungkin jam berapa sih silakan ke panitia lah mau masuk jam 1 jam 1 ya? Jam 1 tuh katanya jam 1. Oke, Bapak Ibu ya mungkin itu nanti silakan isoma dulu, nanti kembali lagi jam 1 ya? Jam 1. Oke, terima kasih. Nanti materinya mungkin pengen dulu ya. Oke, nanti disiapkan. Oke, terima kasih.